Padi ini sangat kokoh dan anakan juga cukup lumayan. Batang keras, daun bersih. Nah, ini tidak ada lain saya menggunakan nutrisi. Selain juga pupuk dasar, ini saya menggunakan nutrisi, Kang Bro. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa nutrisi ini bisa mencegah hama. Artinya bisa bertahan untuk hama, terutama adalah penggerek batang. Jadi penggerek batang yang hinggap di tanaman ini tidak terlalu banyak. Persentasinya adalah 1% juga kurang. Nah, karena tetangga kita kanan kiri sudah terkena penggerek batang. Di antaranya seperti itu. Mereka juga tanaman lebih hijau tapi terkena penggerek batang. Tetapi saya menggunakan nutrisi ini adalah alhamdulillah, karena daun tidak terlalu hijau royo-royo, daun itu tetap bersih. Sepertinya kita menggunakan fungisida. Nah, itu adalah kelebihan daripada kita menggunakan nutrisi ini. Apa saja nutrisinya? Yuk kita simak video saya berikutnya, Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Pertanian dan Sejarah. Kali ini Kang Bro saya akan berbagi tentang masalah tanaman padi yang sangat cepat pertumbuhannya. Dan juga bahwa tanaman padi tersebut setelah kita menggunakan pencampuran dua bahan aktif atau dua nutrisi ini, saya gunakan dan diaplikasikan pada saat padi berumur 1 bulan. Dan ini sekarang saya sudah umur padi tersebut adalah 35 hari. Jadi kita menggunakannya sudah 5 hari, tapi sudah terlihat perkembangan daripada daun padi itu sendiri, dan pertumbuhan padi itu sendiri beda banget dengan yang lain. Artinya bisa pertama hama bersih. Itu 99% kita bersih dan jauh dari penggerek batang. Nah, untuk itu Kang Bro, yuk kita simak apa saja nutrisi yang saya gunakan ini. Informasi atau berbagi informasi tentang menggunakan nutrisi. Yang pertama adalah kalsika dicampur dengan humasam. Humasam itu adalah sejenis pupuk bersenyawa humat. Nah, ini fungsinya juga berbeda. Artinya ada yang sama, terutama di humasam ini bisa untuk memperpanjang akar, dan kalsika juga bisa untuk memperpanjang akar. Hanya perbedaan daripada humasam dengan kalsika, kalau kalsika bisa menguatkan batang, anti roboh, dan juga bisa menahan daripada hama dan penyakit. Itu terutama kalau kita menggunakan kalsika, ini jarang sekali terkena penggerek batang pengalaman saya. Nah, makanya saya digunakan dalam umur padi usia 1 bulan. Ini kemarin baru disemprot, Kang Bro. Nah, terus keduanya, selain daripada itu, humasam juga sangat dibutuhkan karena ini sangat penting. Nutrisi semacam ini, humasam fungsi senyawa humat. Satu fungsinya adalah merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kita 1 bulan juga masih bisa digunakan, bahkan sampai kita masa-masa generatif. Kedua, mempercepat pertumbuhan sistem akar lebih panjang. Berarti bisa mencepat, artinya bisa menyerap makanan dari bawah. Mempercepat proses pernapasan, meningkatkan kesuburan tanah terhadap sifat fisik, dan meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK. Itu adalah fungsi daripada humasam ini. Jadi Kang Bro, nanti ada perbedaan. Biasanya kita hanya mengandalkan pupuk dasar saja atau pupuk tabur yang dari akar. Nah, itu mungkin ada sedikitnya beberapa. Artinya ada kelemahan dan kelebihan. Kalau pupuk tabur, kelemahannya itu kita di mana kita
bahwa pupuk itu hanyut atau terkena penguapan kalau musim panasnya. Untuk itu kita gunakan dengan cara seperti ini sangat cocok sekali di musim penghujan, apalagi di tanah-tanah yang rawa. Saya di tamat ada hujan pun ini perubahannya sangat berbeda sekali, Kang Bro. Nah, itulah kelebihan daripada fungsi kalsika di saat musim hujan, walaupun di musim kemarau kita masih menggunakan kalsikanya atau silikatnya kita dari kalsika. Kalsika adalah kalium silikat. Nah, ini sangat lumayan sekali. Jadi mempertebal dinding sel tanaman untuk melindungi dari hama dan penyakit. Itu bagusnya daripada kalsika. Selain batang kokoh, juga padi juga anti roboh. Ini bisa melindungi silika itu semacam ada pembalut lah di bawahnya kalau kita menggunakan. Maksudnya ada lindungan yang pernah saya ketahui. Nah, itulah Kang Bro semuanya. Untuk dosis dan aplikasi kedua bahan aktif tersebut atau kedua nutrisi tersebut yang bisa dicampur adalah sebagai berikut. Silika itu bisa kita dijadikan 5 tangki dalam 100 gram. Artinya tanaman yang baru berumur 1 bulan atau kurang bisa dijadikan 5 tangki. Artinya per tangkinya adalah kurang lebih 20 gram. Nah, bagaimana caranya? Kita kalau mengukur 20 gram kan petani agak susah. Jadi kita takar air segelas aqua menjadi 5 gelas aqua. Silika dimasukkan lalu diaduk, dan nanti saat aplikasi dosisnya harus 1 gelas aqua atau harus 1 gelas air mineral. Kurang lebih adalah 200 cc. Dan humasam itu di dalam dosisnya itu 2 mili sampai 10 mili. Nah, bagaimana kalau padi umur 1 bulan? Saya menggunakan 200 cc. Ini tidak usah diaduk, tinggal 200 cc kita campurkan dengan silika 200 cc juga yang sudah dicairkan, dan kita masukkan ke dalam tangki dan diaplikasikan pagi hari sampai jam 10 siang, Kang Bro. Nah, sorenya kalau kita dilanjut belum selesai, ini kita sore dilanjut itu sekitar pukul 3 atau pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Nah, kita spraykan dengan rata sampai keseluruhan batang. Artinya jangan terlalu cepat konsentrasinya, yang penting kita semua menurut perkiraan kita adalah rata penyepraiannya. Dan waktu kapan kedua bahan tersebut? Sebetulnya Kang Bro, kalau humasam itu dari mulai umur 15 hari pun bisa kita gunakan, karena itu adalah untuk perangsang atau pemacu pertumbuhan atau pemicu pertumbuhan. Nah, ini adalah sangat efektif sekali. Tetapi saya mencoba menggunakan dari umur 1 bulan ini. Ternyata hasilnya cukup lumayan. Daun sedikit agak lebar, ini adalah Inpari 32. Ini daunnya sedikit agak lebar, beda dengan yang tidak pakai humasam. Nah, pupuknya kebetulan saya ini yang kurang lebih 3.500 meter ini hanya 60 kilo. Jadi urea cuma 10 kilo dan Posca hanya 50 kilo. Itu Posca Petrokimia Gresik. Cuma hanya itu, cuma 1 kali saja. Nah, terus silika, kalau silika baiknya digunakan dari mulai ya seperti sekarang ini, sekitar padi usia antara 35 terus 45 dan bahkan sampai 65 pun bisa. Silika kalau menurut saya adalah minimal 3 kali. Nah, ini di musim penghujan ini sangat tepat sekali. Apalagi ini musim penghujan dan sawahnya sawah tada hujan, itu sangat dibutuhkan. Dan akarnya akan lebih panjang dan mencari makanan akan lebih leluasa. Seperti itu teori untuk pemberian daripada silika bubuk ini. Ini seperti susu, jadi seperti bubuk full cream susu lah warnanya, dan putihnya juga seperti susu.